Shalom, perkenalkan nama saya Karin Virginia Sabrina Nau, NIM 2314201133, mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan. Tujuan saya membuat video ini yaitu sebagai pemenuhan ujian akhir semester dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Adapun materi yang akan saya bahas di saat ini yaitu materi mengenai demam berdarah. Yang pertama yaitu pengertian demam berdarah. Demam berdarah adalah penyakit disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti. Penyakit demam berdarah DHF ini disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang menyebabkan gangguan pada pembuluh darah kapiler dan pada sistem pembekuan darah sehingga mengakibatkan perdarahan. Ini terlihat pada banyak penyakit demam berdarah ini. Itu adalah pengertian demam berdarah yang ditinjau dari segi medianya. Yang berikutnya, dampak DBD. DBD yang parah terjadi ketika pembuluh darah menjadi rusak dan bocor. Kondisi ini akan menyebabkan jumlah sel pembentuk gumpalan atau trombosit dalam aliran darah turun. Hal ini dapat menyebabkan shock, kegagalan organ, dan bahkan kematian. Fase kritis DBD. Setelah melewati fase demam, orang yang sakit demam berdarah rentan mengalami fase kritis yang seringkali mengecoh. Pada tahap ini, demam akan turun drastis hingga mencapai suhu tubuh normal atau sekitar 37 derajat Celcius sehingga pasien merasa sudah sembuh. Yang berikutnya adapun faktor penyebab DBD yaitu beberapa faktor mempengaruhi kejadian demam berdarah denggi yaitu status gizi, umur, keberadaan vektor, domisili, environment, breeding place, resting place, kebiasaan menggantung pakaian, suhu, penggunaan obat anti nyamuk, pekerjaan, pengetahuan, dan sikap dan praktik 3M. Adapun ciri-ciri DBD pada orang dewasa akan muncul beberapa gejala fase awal seperti tiba-tiba demam tinggi hingga sekitar 41 derajat Celcius, sakit kepala yang berat, dan pembengkakan kelenjar getah bening. Selain itu, adapun ciri-ciri demam berdarah pada anak yaitu yang pertama, demam tinggi, yang kedua, jadi lebih rewel dari biasanya, yang ketiga, sudah tidur, yang keempat, tidak mau makan, yang kelima, sering menangis, yang keenam, gusi berdarah, yang ketujuh, mimisan, dan yang kedelapan, kulit timbul bintik-bintik merah. Fase-fase DBD. Pada umumnya, penderita DBD akan mengalami fase demam selama 2 hingga 7 hari. Fase pertama 1-3 hari ini, penderita akan merasakan demam yang cukup tinggi 40 derajat Celcius. Kemudian fase kedua, penderita mengalami fase kritis pada hari ke-4-5. Pada fase ini, penderita akan mengalami turunnya demam hingga 37 derajat Celcius. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Demam berdarah denggi atau DBD ialah penyakit yang terdapat pada anak dan orang dewasa dengan gejala utama demam, nyeri otot dan sendi yang biasanya memburuk pada hari kedua. Virus denggi tergolong dalam grup Flaviviridae dengan serotype DEM3 merupakan serotype yang paling banyak. Vektor utama denggi di Indonesia adalah Aedes aegypti
Gejala utama demam berdarah denggi atau DBD adalah demam, pendarahan, hepatomegali, dan shock. Kriteria diagnosis terdiri dari kriteria klinis dan kriteria laboratoris. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan dari materi mengenai demam berdarah. Terima kasih.